Nah, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada semua yang mengikuti jalannya sampai ditegakkannya kelak hari kiamat. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran Al-Quran yang sudah menjadi rutinitas kita. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam keadaan iman, takwa, dalam keadaan nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat berbagai macam yang ada pada kita, yang itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Berkaitan dengan apa yang insyaallah akan kita agendakan bersama pada pembelajaran di siang hari ini, bahwasanya insyaallah akan adanya tes dari hafalan atau bacaan dari zikir pagi atau petang ya, yang sudah kita pelajari kurang lebih pada beberapa materi terkait dari doa-doa baik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam Al-Quran maupun Sunnah ya, di dalam Al-Quran maupun hadis. Al-Quran ya, berarti kalamullah, sedangkan hadis ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya Nabi dapatkan wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, setiap apa yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dari apa yang diwahyukan ya, darinya ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan manusia, kita semua ya, lebih banyaknya berbicara itu dengan hawa nafsu kita. Ya, sedikit kita jadikan pembicaraan kita ya, atau membawa pembicaraan kita kepada hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Makanya kalau ingin bagian daripada ini, bagian daripada keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, salah satunya adalah di mana seseorang menjaga lisan-lisannya gitu. Tidaklah yang berbicara, yang keluar dari pembicaraannya, dari mulutnya, lisannya, melainkan sesuatu yang ma'ruf, yang baik gitu. Ya, terlepas ya, walaupun setiap daripada manusia itu ada saat kecolongannya gitu. Ada masa-masa di mana keceplosannya itu wajar ya, menunjukkan kalau kita ini masih manusia. Ya, kita masih manusia yang pasti pernah melakukan atau bahkan terus-menerus melakukan kesalahan. Ya. Nah, makanya Islam mengajarkan kita untuk banyak beristighfar dan juga bertaubat ya, dari lisan, perbuatan, anggota badan. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, ini terkait dengan adab sesama muslim. Ini terkait dengan identitas muslim yang baik, yang adalah mereka muslim yang lainnya selamat dari tangan dan juga lidahnya gitu. Maksudnya tidak menyakiti dari lidah ataupun tangannya, perbuatannya maksudnya ya, man salimal muslimuna ya, min lisanihi wa yadihi. Nah, itu ada di dalam hadis ya. Muslim yang baik adalah muslim yang lainnya selamat dari lisan dan juga perbuatannya, yaitu perbuatan tangannya ya. Terhindar dari yang namanya lisan yang suka mengejek, mencela, mengumpat ya. Atau tangan yang mudah memukul ya, mudah menyakiti, menzolimi, iseng. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita tinggalkan gitu. Walaupun ya tidak ada manusia yang tidak terlepas dari perbuatan yang demikian gitu. Pasti kita gitu, siapapun daripada kita ya, apalagi kita manusia biasa, pasti melakukan hal yang demikian. Makanya kita dianjurkan ya, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya tadi
berbanyak zikir juga salah satu daripada apa yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebaikan yang banyak. Ya, bahkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi obat untuk kita terhindar dari lisan yang kotor gitu loh. Itu manfaat zikir banyak sekali sebenarnya. Ya. Nah, insya Allah tadi ya kita mengulang kembali atau kita meresum kembali, ya, mereview kembali dari apa yang sudah kita pelajari, dari doa-doa atau zikir yang perlu kita jaga. Salah satunya yang menjadi pegangan kita buat di setiap harinya, baik dibaca di waktu pagi maupun sore, yang dimana kita sudah kurang lebih menghafal 5 doa, ya 5 doa. Ya, makanya Ana minta kan kepada semuanya ya untuk dihafal, dan bukan cuma menghafal aja sebenarnya, tapi ya diamalkan, dipraktikkan gitu. Karena ilmu itu bermanfaat manakala seseorang mengamalkan ilmunya. Ya. Karena Allah juga mencela nih orang-orang yang punya ilmu tapi nggak mau diamalkan ilmunya. Bahkan Allah sebutkan ayat yang khusus, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat membenci orang-orang yang dia mempunyai ilmu namun tidak didasari bicaranya, perbuatannya sesuai dengan apa yang dia ilmui. Nah, itu lebih berat lagi sebenarnya. Ya. Nah, makanya kan ada orang-orang yang Allah murkai. Ya, di antara mereka adalah yang punya ilmu, dia tahu ilmunya tapi terhadap apa yang dia ketahui tidak diamalkan. Nah, makanya hendaklah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya seseorang itu dapat beramal karena Allah mengizinkannya gitu. Karena memang Allah berikan kemudahan untuk dirinya. Ya. Bukan berarti kita yang hebat, bukan berarti kita yang pintar, ya. Bukan berarti kita yang mampu, tapi segala kemampuan, ya, segala sesuatu la haula wala quwata illa billah. Tiada upaya, tiada ada daya kecuali ya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki gitu. Kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung. Makanya setelah kita menghafal ya, dari apa yang sudah kita hafal, dari materi-materi baik Al-Quran maupun doa-doa, ya zikir pagi petang, ya kita minta berikutnya kepada Allah doa untuk kita dapat bisa mengamalkannya. Ya. Karena hidayah berupa bimbingan untuk seseorang mengamalkan ilmunya ini merupakan hidayah yang mahal gitu, yang Allah berikan kepada siapa saja yang memang Allah inginkan gitu, kehendaki ya, dari hamba-hambanya yang tentu yang terpilih, yang solih gitu loh. Nah, makanya dari apa yang sudah kita pelajari, mumpung sedikit gitu kita amalkan gitu. Karena nanti banyak sekali yang perlu harus kita amalkan. Walaupun nanti balik lagi ya, seseorang beramal, seseorang beribadah sesuai dengan kemampuannya. Tapi bukan berarti kita udah putus asa, udah menyerah, udahlah hafal aja segini cukup dah. Nah, itu orang-orang yang dia berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mempunyai sifat yang demikian gitu. Ya, kita mampu sebenarnya, bahkan bisa diusahakan, namun tadi kita sudah menyerah terlebih dahulu. Nah, itu jangan. Ya, padahal Allah perintahkan kepada kita ya, melalui hadis Nabi SAW untuk apa? Ihris, kita itu bersungguh-sungguh. Ya, sungguh di dalam doa, sungguh di dalam usaha gitu loh. Ya. Jadi insya Allah nggak ada yang mustahil gitu. Selagi Allah bantu dan kita ada usaha, insya Allah. Dan di dalam sebuah ayat disebutkan apa? Bahwasanya Allah nggak akan menyia-nyiakan dari apa yang sudah kita jerit payahkan gitu, apa yang sudah kita usahakan, apalagi ikhlas, itu Allah nggak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Ya, bahkan baru niat nih kita mau berbuat baik, tapi qadarullah perbuatan baik tersebut tidak terrealisasikan, tapi sudah diniatkan, itu satu pahala. Ya, itu satu pahala, masya Allah. Nah, makanya terus kita berhusnuzon sama Allah, berbaik sangka sama siapapun itu, karena dengan berbaik sangka kita itu pahala. Ya, daripada kita kesel terus ke orang, atau misalkan bawaannya nggak enak terus, itu malah
membuat hati kita itu kotor gitu. Akhirnya apa? Ya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Dia buruk terus pikirannya sama yang lainnya, maka ya udah yang dia dapatkan keburukan juga gitu aja. Ya. Sakit sendiri. Iya, sakit sendiri akhirnya. Ya. Nah, sedangkan ya tadi orang lain bahagia. Nah, itu makanya harus menjadi evaluasi buat kita. Ya. Nah, dengan zikir sama Allah itu bisa menjadi segala obat, ya. Termasuk obat dengki itu dengan zikir sama Allah. Obat hasad, zikir sama Allah. Obat gampang sakit hati ngelihat orang itu bahagia itu hati-hati loh. Ketika ada contoh misalkan ya, kita itu nggak suka ngelihat orang lain mendapatkan kebaikan, wah itu udah harus minta tolong sama Allah itu, hindari dari namanya sifat iri hasad itu terjadi. Ya. Ini kan share salah satu dari hadis atau doa ya atau adab ya di grup ada ya tadi kalau nggak salah tadi dah dari kitab Azkar wal Adab mana ya tadi home detailing home. Nah di sini disebutkan apa? Udah ketutupan belum? Nah ini ya. Nah ini lihat nih coba nih. Ada kan? Idza ra'a nikmatan ala ghairihi. Ya. Salah satu adab atau doa ketika kita melihat kenikmatan pada orang lain. Nah, lihat di sini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ya apabila kalian melihat ahadukum min akhihi ya apabila kalian melihat sebagian dari saudaramu salah seorang atau apabila kalian melihat saudaramu, nah lihat di sini ma yu'jibuhu dan kamu takjub melihatnya gitu, mungkin dia mendapatkan kenikmatan ya, mendapatkan rezeki yang mungkin kita belum dapat ya, atau misalkan kita lihat wah HP-nya baru, wah kendaraannya baru, wah mobilnya bagus atau rumahnya bagus, maka apa yang kita perlu perhatikan fal yad'u lahu bil barakati ya, maka yang hendak kita lakukan itu ya doakan keberkahan untuk mereka ya, untuk orang yang kita lihat, saudara kita yang kita lihat mendapatkan kenikmatan ya, bukan malah tadi kita hasad gitu, kita nggak suka, nah itu jangan ya. Ketika kita kagum terhadap seseorang ya karena mendapatkan kenikmatan yang mungkin kita belum dapat, karena kan setiap rezeki itu udah Allah atur ya, jadi nggak perlu kita iri-irian sebenarnya. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah mendoakannya. Tuh, Masya Allah, Barakallahu fiik gitu. Ya, Barakallahu lah ya, semoga Allah memberkahi dia gitu. Dan hindari yang namanya rasa hasad tadi ya. Nah, misalkan contoh aja ya, ada tetangga kita yang punya mobil baru, kemudian kita dalam hati kita ya bilang wah semoga mobilnya nanti serempet atau misalkan apa gitu. Nah itu jangan ya. Kalau kita misalkan semoga aku juga bisa gitu lah, atau semoga Allah kasih juga mobil seperti itu untuk aku kan gitu ya, seperti yang dia dapati ya. Atau misalkan iri dalam ilmu misalkan boleh ya, misalkan wah dia bagus bacaan Al-Qur'annya gitu, semoga aku bisa kayak dia, itu bagus, harus bahkan ya, ada dorongan ya, dalam kebaikan kalau kayak gitu mendoakannya. Tapi kalau misalnya wah suaranya bagus semoga nanti serak gitu kan, itu jangan ya, itu hati-hati gitu. Nah salah satu doanya ini Allahumma barik lahu. Nah, contoh misalkan di kantor ya, contoh di kantor kan kita lihat misalkan teman kita ya, di samping kita teman kantor kita ya, punya laptop baru ya kan gitu. Atau misalkan punya HP baru, doain gitu. Ya, alhamdulillah. HP baru itu saya. Udah lama. Alhamdulillah. Didoain aja dulu. Doain dulu aja. Ya. Ya doain gitu loh, Allahumma barik lahu. Atau karena orang yang di samping kita kan, kita lihat wah Masya Allah HP baru nih, Allahumma bariklah gitu. Allahumma barik nah, gitu. Allahumma barik gitu ya, semoga Allah berkahi gitu ya, itu ya Masya Allah. Ini adab ya, dan juga doa keseharian yang bisa kita amalkan. Ini Masya Allah kitabnya ringkas kecil ya, kayak kitab saku lah gitu,
tapi berisi tentang apa, doa-doa dan juga zikir-zikir yang datang dari Nabi SAW. Bagus itu menjadi pegangan gitu ya. Kecil tapi tebel, tapi bisa buat disaku lah gitu ya. Ketika dompet aja bisa kita sakuin kan gitu, masa ini buat kebaikan enggak gitu, insyaallah ya. Atau nantilah kalau ada PDF-nya nanti share gitu ya. Bahkan zikir-zikir pagi petang tuh ada di dalam kitab itu yang anak tadi share. Doa-doa dari mulai A sampai Z lah, dari antum bangun tidur sampai tidur lagi ada itu, masya Allah. Ini banyak dipakai sama santri buat hafalan harian itu, masya Allah ya. Satu kitab mereka hafalkan dalam 1 tahun ya. Distorkan, pahami artinya. Nah itu ya, masya Allah ya. Semoga tadi ya kita diberikan keberkahan di setiap langkah kita kan gitu. Kemudian kita diberikan kemudahan di setiap perjalanan kita ya, baik pada urusannya masing-masing maupun urusan di setiap pekerjaannya ya, maksudnya di kantor kan gitu. Karena kan ya di sini kita bareng-bareng gitu ya, tentu di sini belajar bareng ya, kemudian di sini kerja bareng ya, maka wadah ya, tempat ini wadah dimana kita bisa mendapatkan kebaikan dan kita juga bisa menghasilkan kebaikan juga gitu ya. Karena bisnis juga bagian daripada ibadah ya, tadi maksudnya apa, pekerjaan gitu bagian daripada ibadah ya. Karena Allah memerintahkan kita itu bukan untuk nganggur gitu loh, untuk berusaha ya, cari rizki yang memang Allah udah sebarluaskan tuh di atas muka bumi ini ya. Makanya kan ada profesi yang jadi gurunya, jadi ustadznya, jadi doktornya, kemudian jadi pedagangnya, jadi pengusahanya ya. Silakan ya, cari rizki itu ya, yang udah memang Allah berikan ya, dan kita komitmen di sana bertanggung jawab. Karena apa, di setiap segala sesuatu itu akan ada pertanggungjawabannya ya. Karena apa, disebutkan dalam hadis Nabi itu kita itu akan diminta pertanggungjawaban kelak ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulukum ra'in ya, setiap kita itu pemimpin ya. Pemimpin ya, paling pertama itu pemimpin untuk diri sendiri aja gitu udah. Nanti kita dapati di kantor ada pemimpinnya, di rumah ada pemimpinnya ya. Di setiap sesuatu kerjaan dan misalnya yang lainnya ada pemimpinnya ya. Atau pemimpin kita sendiri di Indonesia, maka kita taati, sami'na wa ata'na ya. Walaupun tadi berbuat zalim, asalkan kezaliman tersebut kita nggak lakukan ya, kita tetap harus taat terhadap pemimpin tersebut ya. Nggak apa-apa kita dizalimi gitu, karena memang di dunia ini ya tempat dimana kita diuji gitu. Siap-siap aja kita tersakiti, yaitu udah menjadi konsekuensi manusia gitu ya. Dan kita akan dizolimi ya tadi, setiap daripada yang lain itu akan jadi fitnah bagi yang lainnya gitu ya. Suami fitnah nanti buat istrinya, istri jadi fitnah buat suaminya, anak jadi fitnah buat bapaknya, anak jadi fitnah buat ibunya, ibunya akan menjadi fitnah buat anaknya gitu. Di kantor sama ya. Makanya kan ada permisalan gini, hasadnya tukang beca bakal ke tukang beca lagi gitu. Nggak akan hasadnya tukang beca ke misalkan ke profesi yang lain. Sama mungkin di sini pastilah ya, yang namanya sifat dengki dan hasad itu pasti menjadi sesuatu yang dimana syaitan itu akan terus memberikan was-was sama manusia ya. Makanya tadi dengan kita tahu doanya, kita tahu caranya agar terhindar dari itu semua, kita amalkan. Salah satunya dari doa zikir pagi petang, salah satunya surah Al-Falaq aja kita baca gitu ya, kita baca. Nah itu ya, masya Allah yang bisa disampaikan terkait dengan materi pertemuan di hari ini. Mungkin setelah ini kan kita masuk ke grup satu-satu ya, dari mulai halaqah 1, halaqah 2, baru nanti sambil baca Quran dan sambil tadi yang udah hafal silahkan dibaca, diujikan kan gitu, yang asbahna wa asbahna. Makanya untuk yang baru kan ana minta hafalan doa zikir pagi petangnya dari ayat kursi dulu aja, karena kan mereka belum sampai dengan asbahna. Jadi nyicil nggak apa-apa. Jangan dibebani juga terhadap sesuatu yang mereka belum mampu kan. Misalkan materinya udah kelewatan, disuruh ngikutin materinya sekaligus nggak akan bisa gitu. Ya, setiap orang punya kapasitas. Nah, itu paling ya. Sekarang berarti kelompok 1 dulu. 4 berarti. Nah, baru nanti 4 berikutnya di kelompok 2.
Emang enggak, nanti nunggu dulu di luar ya insyaallah.